Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aun Ubang, NIM 2001036218. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal, yaitu topik, tema, dan kerangka karangan. Yang pertama, topik. Topik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang artinya adalah tempat. Di dalam dunia tulis-menulis, topik berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Topik juga bisa diartikan sebagai pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, ataupun karangan. Nah, bagi seorang penulis, topik ini adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika akan membuat tulisannya. Kemudian terdapat beberapa kriteria untuk sebuah topik dikatakan baik. Yang pertama, topik tersebut harus mencakup keseluruhan isi tulisan. Kemudian topik juga harus mampu menjawab pertanyaan akan masalah apa yang hendak ditulis. Kemudian terdapat juga ciri utama dari topik adalah cakupannya atas suatu permasalahan itu masih bersifat umum atau tidak diuraikan secara mendetail. Kemudian ada 7 hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan topik. Yang pertama, harus sesuai dengan prodi atau sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai. Yang kedua, menarik. Kemudian yang ketiga, problematik. Yang keempat, mengandung pengetahuan dasar. Yang kelima, terbatas. Kemudian yang keenam, memperhatikan proses pengumpulan data. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, topik itu harus bermanfaat. Oke, lanjut yang kedua, yaitu tema. Sama seperti topik tadi, tema ini juga berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan titenai. Artinya sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Nah, tema merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh seorang pengarang dalam sebuah karya sastra seperti cerpen, novel, ataupun karya tulis lainnya. Tema juga dapat diartikan sebagai suatu gagasan pokok atau ide dalam membuat suatu tulisan. Nah, tema di sini bisa berupa persoalan moral, etika, agama, sosial budaya, teknologi, ataupun tradisi yang terkait erat dengan masalah kehidupan. Tidak hanya itu, tema juga bisa berupa pandangan pengarang, ide pengarang, atau keinginan pengarang dalam menyiasati persoalan yang muncul. Kemudian yang ketiga itu ada kerangka karangan. Nah, kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang ditulis ataupun dibahas. Kemudian ada 3 fungsi dari kerangka karangan. Yang pertama itu memudahkan pengendalian variabel. Kemudian yang kedua, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Kemudian yang ketiga, memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam menyusun kerangka karangan, di sini ada 5 tahapan. Tahapan pertama itu mencatat gagasan, yang kedua mengatur urutan gagasan, yang ketiga memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab ataupun subbab-subbabnya. Kemudian yang keempat, membuat karangan yang terperinci dan lengkap. Kemudian tahapan yang terakhir itu merangkai karangan yang baik. Oke, selanjutnya ada syarat kerangka karangan agar dikatakan sebuah kerangka karangan yang baik. Yang pertama, pengungkapan maksud itu harus jelas. Kemudian yang kedua, setiap unit hanya mengandung satu gagasan. Kemudian yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Jadi itu adalah pengertian dari kerangka karangan. Kemudian ada perbedaan antara topik, tema, dan kerangka karangan. Topik itu biasanya hanya terdiri dari 1 atau 2 kata yang singkat. Dan topik ini juga masih mengandung hal-hal yang umum. Sedangkan tema itu lebih spesifik atau lebih terarah dalam membahas suatu permasalahan. Jadi itu tadi ada perbedaan antara topik dan tema. Sedangkan persamaannya, kedua-duanya itu bisa dijadikan judul karangan. Maksudnya adalah topik bisa dijadikan judul karangan, tema juga bisa dijadikan judul karangan. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share. Terima kasih.